Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin salawatullah alaihi wa salamuhu ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman semuanya, sesuai dengan rencana pembelajaran kita di minggu yang lalu, hari ini izinkan saya untuk memberikan sebuah materi dalam bingkai video ini, di mana kita akan mengambil satu materi yang penting dan pokok sekali, yaitu definisi dari tafsir, takwil, dan terjemah. Ya, ada 3 istilah, ada 3 kata yang mungkin teman-teman merasa aneh atau asing ya untuk pertama kalinya. Ada juga mungkin yang tidak asing dan tidak aneh karena ini sudah menjadi bagian dari pelajaran yang telah diambil sebelum masuk perkuliahan. Nah, kita akan mencoba untuk menelisik tentang apa itu terjemah ya. Terjemah itu berasal dari tentunya dari bahasa Arab ya, bahwa sebenarnya terjemah ini arti secara epistemologi itu secara bahasa, bahwa terjemah itu artinya memindahkan. Memindahkan. Apa di sini artinya memindahkan? Memindahkan buku, memindahkan barang ya. Jadi kontennya atau substansinya itu masih ada, hanya ia dipindahkan tempat. Substansi, isi, kandungannya itu masih, misal contoh, memindahkan almari dari kamar depan ke kamar belakang. Yang berbeda apanya? Ruangannya pasti berbeda. Tapi kontennya, isinya, kandungan dari lemari itu sendiri berubah tidak? Tidak berubah. Nah, itulah yang dimaksud dengan terjemah. Jadi memindahkan isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, ya, dari yang tadinya berbahasa Arab menjadi bahasa yang lain. Bisa menjadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa China, atau bahasa Mandarin, atau bahasa Uni Soviet ya, yang Tan, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, bahasa-bahasa Rusia, itu bisa seperti itu. Cuma intinya kandungannya itu masih sama, walaupun dia itu sudah berbeda tempat. Ini dinamakan dengan terjemah. Oke, bisa dipahami teman-teman semuanya. Di sini teman-teman ada 2 ya. Terjemah itu bisa kita nanti ya akan saya jelaskan lebih lanjut. Ada 2 macam terjemah yang dinamakan dengan terjemah maknawiyah dan terjemah yang dimaksud dengan harfiah. Terjemah maknawiyah tentu yang dimaksud di sini adalah memindahkan makna ya, memindahkan makna atau kalimat ya yang mempunyai makna ke dalam bahasa yang lain. Intinya tetap sama, ini tetap satu, tetapi dipindahkan dengan bahasa yang lain. Apa yang dipindahkan sini maknanya? Memindahkan makna. Kandungannya, intisarinya. Lalu kalau harfiah, itu apa yang dipindahkan? Bahasanya. Dari segi kata-katanya. Mungkin di sini partikelnya, atau dalam bahasa Indonesia namanya partikel ya. Partikel itu semacam kata sambung ya, conjunction, konjungsi. Jadi memindahkan dari huruf ke huruf ya, secara harfiah, atau kalau teman-teman tidak asing yang dinamakan dengan istilah letterlock. Letterlock ya, secara huruf dengan huruf, misalkan Dhahaba Muhammadun ila suq.
Coba sekarang kita artikan secara letterlek, secara huruf atau secara kata per kata. Dhahaba, pergi. Muhammad, Muhammad ila ke suk. Misalkan apa sini? Pasar. Jadi pergi Muhammad ke pasar itu kan baru secara letterlek. Tapi kalau secara makna bukan seperti ini. Kandungannya apa sebenarnya? Kandungannya adalah seorang Muhammad yang telah pergi ke pasar. Dhahaba ini kan telah ya, mengandung kata apa namanya, past tense. Past tense atau dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan fi'il madhi. Madhin, ya kan? Past tense. Berarti artinya maknanya apa? Muhammad itu telah pergi. Kapan? Ya nggak tahu, kemarin atau tadi atau mungkin tahun yang lalu. Kemana? Ke pasar. Ini ditamakan dengan terjemahan makna. Sesungguhnya jadi Muhammad, jadi artinya gini ya, Muhammad telah pergi ke pasar. Bisa ditambahkan dengan mungkin di sini kejadiannya minggu lalu. Oke. Nah, ini dinamakan dengan terjemah secara ma'nawiyah. Nah, terjemah secara ma'nawiyah inilah yang dimaksud dengan tafsir. Nah, gitu ya teman-teman ya, secara ma'nawi. Baik, kalau gitu saya coba untuk mencoba slide baru lagi. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar bersama di sini teman-teman. Syarat-syaratnya, syarat untuk menterjemah, syarat menterjemah. Maaf ya, tulisan saya kayak dokter, ini mudah bisa dibaca. 1. Kira-kira apa teman-teman? Memahami tema. Oke, paham dengan tema. Seorang mufasir, seorang mutarjim harus paham dengan tema. Misalkan tema tentang ayat-ayat tentang kisah. Kisah itu adalah apa? Cerita. Atau ayat-ayat tentang ahkam. Ahkam itu adalah apa? Hukum. Halal, haram. Ada 5 ya. Halal, haram. Apa lagi? Halal, haram, mubah. Apa lagi? Ada 3 ya, maaf. Ini perintah, maaf ya. Ini maaf. Saya ralat bukan 5. Halal, haram, mubah, dan yang lain sebagainya. Ini hukum-hukum. Atau berkaitan dengan tauhid atau akidah. Harus paham dulu ketiga tema ini. Di Al-Quran itu tema besarnya terbagi menjadi 3, yaitu tentang kisah, ahkam, dan akidah. Ya, seperti ini ya teman-teman. Harus paham dulu saat berjemaah. Yang kedua adalah paham dengan gaya bahasa. Oke. Gaya bahasa atau uslub. Gaya bahasa misalkan bismillah. Bismillah. Ini artinya apa, bi? Bi itu kan dengan apa nih, nama Allah. Kalau orang Indonesia dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Maksudnya kita nulis ada nama Allah gitu ya. Atau kita melafadzkan atau cukup kita melihat, kan ambigu banyak banget. Ini gaya bahasanya orang Arab itu sering menghilangkan kata kerjanya. Di sini apa? Dengan menyebut nama Allah. Bifikri ismillah. Dengan bi, kan kalau orang yang membaca kan bismillah, berarti kan saya kan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut siapa? Menyebut saya yang sedang membaca. Nah, itu gaya bahasa orang Arab seperti itu. Harus paham dengan gaya bahasa. Makanya di sini diartikan terjemahannya itu nggak boleh dengan nama Allah. Kalau kita menelisik tadi ya, menelisik yang ke ini ya, yang terjemah secara maknawiyah itu, maka nggak boleh dengan nama Allah. Ya, nama Allah diapakan? Disebutkah? Dituliskah? Dibacakah? Didengarkah? Kan banyak. Nah, di sini dengan menyebut
Ini dimaksud dengan gaya bahasa. Oke, baik teman-teman semuanya. Yang ketiga syaratnya adalah apa ya? Saya agak lupa sini. Konteksnya. Oke, konteks. Oke, konteks itu lawan dari teks ya. Kita tidak boleh membaca sesuatu secara tekstual, artinya secara teks saja. Kita melihat konteksnya. Sama seperti kita membaca berita. Kita nggak boleh membaca berita itu hanya melihat dari teksnya saja. Kita lihat, oh ternyata berita ini dibuat ya ketika apa namanya misalkan contoh ya ada sebagian kita tahu lah media massa lah ya teman-teman nggak perlu apa jauh-jauh media massa itu kan banyak yang condong ya untuk kepentingan-kepentingan pribadi kan kepentingan golongan kepentingan organisasi kan banyak. Nah kita harus melihat dulu hoax yang ada di media massa itu ya teman-teman ya dilihat konteksnya kenapa kok dia hoax oh karena mungkin dia tuh oposisi atau karena dia itu justru malah apa namanya satu pihak dengan organisasi tertentu. Nah itu yang dimakan dengan konteks kita harus memahami konteks dari sebuah ayat itu misal kita memahami ayat itu dari konteks ini bisa diambil dari sejarah. Makanya saya namakan dengan tarikh, ilmu sejarah. Nanti kita di sini akan muncul lagi ilmu yang dinamakan dengan ilmu ulum Quran. Nanti di kemudian itu ada sebab nuzul ya, asbabun nuzul, asbabun nuzul, dan sebagainya. Ini ya teman-teman ya syaratnya. Yang berikutnya coba saya untuk masuk lagi ke slide yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah tafsir roti ini sekarang takwil. Kira-kira takwil itu apa teman-teman? Saya berikan jeda waktu mungkin 5 detik untuk berpikir takwil itu apa. 6, 7, 8, 9, 10. Takwil itu artinya adalah teman-teman ya semuanya ya di sini. Coba saya tuliskan sesuai dengan materi ya hari ini. Merenungkan, terus memperkirakan, terus menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan suatu kata atau kalimat yang dekat, yang maknanya hampir sama atau dekat dengan makna asli. Nah, ini namanya takwil, makanya disebut dengan takwil mimpi. Artinya apa? Kita tidak tahu persis makna asli dari sebuah tafsir, dari sebuah mimpi itu. Mimpi misalkan burung terbang, jatuh, ya sering teman-teman ya jatuh dari ketinggian. Apa sebenarnya makna asli? Kita nggak tahu, tapi kita bisa memperkirakan. Kita bisa memperkirakan, kita bisa merenungkan, oke? Kita bisa mungkin menjelaskan yang maknanya hampir atau dekat dengan itu. Oke, teman-teman. Nah, ini tentunya di sini teman-teman nggak hanya waton ya, waton itu asal mentakwil itu. Oke, ini menurut siapa? Ini menurut Dr. Abdullah. Ini menurut Dr. Abdullah Syahatah, ya, seorang ilmuwan, seorang ulama dari Mesir yang berjibaku dan fokus di bidang tafsir Al-Quran. Oke teman-teman, ini ya secara mengantar saja tidak akan panjang-panjang karena mungkin waktunya akan panjang sekali. Dan yang terakhir adalah oke,
Nanti kita langsung sesi diskusi ya. Yang terakhir adalah tafsir. Nah, ini teman-teman kalau tafsir apa? Gampang. Mesti teman-teman tidak apa ya namanya, tidak asing dengan bahasa tafsir ini. Kira-kira apa teman-teman tafsir? Kalau tadi kan terjemah itu memindahkan kontennya sama. Kalau takwil tadi kan memikirkan makna yang hampir dekat. Kalau ini tafsir adalah apa? Tafsir itu, ayo, 1, 2, 3. Oke. Gini ya. Dari misal contoh ya, di sini ada ayat yang menjelaskan tentang kita harus menafsirkan ayat. Makanya sini banyak sekali buku-buku tentang tafsir. Allah SWT berfirman, "Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira." Jadi tidaklah orang kafir itu mendatangi kamu dengan beberapa syubhat, beberapa pertanyaan yang mungkin memalingkan imanmu, kecuali Allah akan berikan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Wa ahsana tafsira, dan Allah akan jelaskan sejelas-jelasnya. Wah, ini luar biasa berarti ya. Ini adalah ayat tentang tafsir. Apa nih? Ayatnya saya tulis. Wala ya tu innaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran. Nah ini ya. Wala ya tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir. Ini teman-teman ayatnya bisa dibuka sendiri, ayatnya surat Al-Furqan. Furqan ayat 33. Dibuka sendiri ya teman-teman. Dari ayat di sini dapat dikatakan bahwa pengertian tafsir ialah upaya untuk mengungkapkan makna yang muskil dari suatu kosakata. Mengungkap makna apa tadi? Makna yang muskil. Muskil itu muskilah, masalah. Artinya berarti ambigu. Enggak cuma ambigu ya, tidak dapat diketahui artinya. Muskil dari suatu kalimat atau kata, gitu ya teman-teman ya. Apa namanya? Ada beberapa pendapat di sini tentang tafsir itu teman-teman semuanya. Menurut beberapa alim ulama, ya tentunya oleh Al-Imam Asy-Syarqasi dalam kitabnya Al-Quran, menyatakan bahwa pengertian tafsir dengan lebih mudah, lebih jelas, serta menunjukkan makna yang sesungguhnya dari sebuah Al-Quran itu. Oke teman-teman, karena sesungguhnya bahwa makna yang jelas, makna yang mengungkap makna yang muskil ini sendiri itu tujuan dari turunkannya Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran diturunkan itu karena untuk menjelaskan, memberikan petunjuk, memberikan sesuatu yang jelas dari yang buram. Nah, ini teman-teman tafsir. Nah, kemudian nanti kita akan berbicara tentang pembagian tafsir, metode-metodenya nanti di pertemuan yang berikutnya. Ini dulu teman-teman. Habis ini langsung kita menuju ke diskusi. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.